namanya mobil tuh pasti ada kekurangan dan kelebihan ya, namanya ciptaan manusia kan. Jadi kalau nyari mobil yang sempurna tuh nggak bakal pernah ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Segi Sapiara Channel. Ini di samping saya udah ada Nissan March tahun 2018. Mobil yang spesial. Spesial karena apa? Spesial karena sempat viral. Waktu itu kalian kalau lihat kontennya Arif Muhammad, mobil kayak gini sih, tapi yang tahunnya lebih muda, sampai dibeli harga 500 juta. Apa sih spesialnya mobil ini? Yuk kita bahas. Nah, mobil ini Nissan March tahun 2018 tipe XS. Ini tipe tertinggi untuk yang cc 1200. Selain itu ada juga yang cc 1500. Nah, apa sih spesialnya mobil ini? Jadi kalau dilihat ya, lihat dari eksterior, mobil ini mungil, terus dia itu apa ya, kayak aura manis gitu lah, aura manisnya tuh dapet gitu. Lihat dari sini grillnya itu antara grill ini dengan bawah itu ada dua lubang ya, dipisahkan sama tempatnya plat nomor ini. Jadi dia tuh terkesan manis dari depan. Nah, dari depan itu ini mobil kesannya tuh apa ya, cewek banget sih, kalau menurut saya itu cewek banget. Kalau misalnya mau dibikin sporty sih bisa, tinggal diganti velgnya seperti itu. Nah, lampunya masih lampu halogen, lampu biasa, lampu belum lampu LED, belum lampu LED. Kemudian kalau tahun 2018 itu ada facelift di sini. Jadi ada ini apa ya namanya? Kayak manisan lah di sini. Lampu-lampu dummy ya. Reflektor sih. Seperti tepatnya. Terus dari segi dapur pacu, dari segi mesin, dari segi mesin, mobil ini mempunyai tenaga 75 horsepower dan 114 Nm. Mobil ini tuh masih 3 silinder ya, mesinnya tuh 3 silinder. Nah, kelebihannya mesin 3 silinder apa ya, irit terus cuman kelemahannya dia itu mesinnya tuh getarannya tuh terasa gitu. Tapi yang saya rasakan selama pakai mobil ini dibandingkan dengan rivalnya atau dengan LCGC masih lebih nyaman ini, karena memang kelasnya sih di atas LCGC ya dari segi harga dan fitur-fitur yang ada. Kemudian velgnya tuh masih velg biasa, velg alloy dengan satu warna, one tone color kayak gini, bukan yang two tone itu. Kemudian remannya belakang masih tromol, depan sudah cakram. Tapi mobil ini dari segi keselamatan itu sudah bagus karena dia dilengkapi oleh ABS, EBD, dan BA. Kemudian kalau nggak salah VSC juga ya. Nanti yang tahu bisa komen di bawah mobil ini dilengkapi VSC apa enggak. Tapi setahu saya sih di fitur-fiturnya tuh ada, cuman kok ada yang bilang juga nggak ada, itu yang bener yang mana. Terus spionnya masih spion biasa, belum ada LED di sini, belum ada lampu sen di sini. Terus dia itu belum retractable, ternyata dia belum bisa melipat otomatis, masih spion biasa. Dia cuman bisa arah elektrik biasa, arah spionnya. Dari sisi samping, panjangnya mobil ini 3,7 meter ya. Jadi apa ya, nggak terlalu panjang juga, tapi dibilang pendek sih juga enggak gitu. Jadi mobil ini pas buat di kota-kota, tapi kesannya dia itu masih ada kesan sedikit gagah karena bodinya itu ada kayak apa ya, menggembung gitu. Oke, ini juga ini modelnya model tarik ya.
tentunya model tarik. Di sini ada sein di bodi fender depan. Ini sangat membantu sih, soalnya di sini nggak ada sein di sini, jadi bisa di sini. Oke, nah itu dari sampingnya. Oke, kita lihat balik bagian belakangnya. Jadi Nissan Mars ini kesannya dari belakang tuh ya masih sama sih, kesannya tuh imut gitu ya, terus kayak apa ya, sesuatu yang cantik gitu. Terus di sini kita lihat, di sini ada 2 sensor parkir, tapi belum ada rear camera, belum ada kamera belakang. Di sini ada wiper, kemudian belum ada sorotan airnya. Terus apa ya yang spesial dari mobil ini, kalau dilihat dari belakang tuh kesannya kadang-kadang terlihat kayak mini Cooperan gitu. Agak diberi ubahan dikit, mungkin agak dilebarin, bannya agak keluar dikit, mungkin dia bisa mirip mini Cooper ala-ala. Nah, dari pabrikan atau dari dealer itu udah dikasih solar guard, tapi mungkin yang tipe bawah ya kayaknya ya. Nah, pembukaannya masih manual, nggak ada pembuka otomatis di sini, nggak ada. Ya kita nggak boleh berharap lebih lah ya, kita harus sesuaikan dengan mobil itu mobil apa gitu ya, kelasnya kayak gitu. Oke. Terus ini bagasinya, salah satu kelebihan mobil ini tuh bagasinya luas sih menurut saya. Ini kalau bandingin sama Honda Jazz mirip-mirip lah luasnya, tapi masih lebih luas karena Honda Jazz pembukaan ini bisa rata lantai, sedangkan ini enggak. Nah, kalau kita lihat dia masih belum bisa rata lantai gitu. Terus oke, kita balikin lagi. Kemudian fitur mobil ini kita lihat di sini ada audio steering switch control ya. Tapi di sini cuman ada pilihan source, volume sama arah pilihannya aja. Nah, mobil ini belum dilengkapi sama keyless. Kalau nggak salah keylessnya itu yang 1500 cc ya. Fiturnya kita lihat fitur ininya. Ini bawaan Nissan sih dari Kenwood. Kita coba audionya ya. Standar aja sih menurut saya audionya ya, standar mobil dengan harga segini lah ya. Nah, kemudian yang spesial mobil ini dibandingkan dengan rivalnya, mobil ini udah auto climate, jadi udah auto ininya, AC-nya kita tutup aja ya. Nah, AC-nya udah auto. Dia tuh awal itu dia menyesuaikan, jadi seperti biasanya lah, pasti gede pada saat awal itu pasti gede dia startnya kalau auto itu kayak gitu. Kalau kalian ada mobil yang AC-nya auto tuh sama kayak gini semua. Saya matikan dulu. Terus di sini MID-nya pilihannya itu adalah apa aja nih ya? Trip A, Trip B, konsumsi BBM, rata-rata konsumsi BBM ini 8,7 km per liter. Kok lumayan ini ya, kok lumayan boros ya, 8,7 ya, bener gak ini? Coba kalian yang punya mobil ini kalian komen. Terus ini ada fitur juga penanda pintu terbuka kayak gitu. Odonya sudah 6000 sih, tadi masih 5000 sekian, sekarang udah 6000. Trip A, trip B, jam itu biasa sih. Terus kemudian ini sudah ada intermittennya, pakai wiper belakang, depan. Nah, maticnya masih matic biasa, belum triptonic. R, P, netral, D sama 2 dan 1 kayak gitu. Dia belum ada triptonicnya. Terus nggak ada ini, nggak ada pedal shiftnya, biasa aja.
Nah, ini yang saya rasakan mobil ini tuh gini, apa ya, kayak nyetirnya itu mirip-mirip kayak Datsun ya, Datsun tuh, tapi ini lebih gimana ya, setirnya tuh lebih presisi, lebih nyaman gitu loh dipegangnya. Terus dia cara berkendaranya juga nyaman gitu. Oke teman-teman, tadi saya lupa nyebutin ya, ini di power windownya sisi supir itu udah otomatis naik dan otomatis turun gitu. Kalau sisi penumpang belum ada. Terus ini ada untuk ngunci jendela, ini buat ngunci pintu. Nah, ini yang saya sebut tadi. Di sini belum ada retractable ya. Jadi dia belum bisa nutup otomatis. Dia cuman electric mirror biasa kayak gini buat ngarahin. Nah, lubang AC-nya ini kisi-kisi biasa lah ya. Kisi-kisinya kayak gitu. Nah, ini loh. Kilometernya tuh masih 6.000 loh teman-teman. No, 6.007 km. Nah, ini kilometer per liternya. Ini kemudian airbag di sini, di sisi supir dan di sisi penumpang sebelah kiri. Nggak ada airbag lagi. Kemudian ini ada vanity mirror di sini. Kalau mobil saya sih ada di sisi penumpang ya. Terus ini yang tipe solid, yang tipe tidak bisa diubah itu. Kemudian ini juga nggak bisa diatur ketinggiannya, cuman bisa geser kayak gini biasa. Belum bisa ya, belum yang tipe naik turun ya ininya. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Ini saya duduk di kursi penumpang belakang. Nah, tinggi saya 165. Ini masih ada sisa. Menurut saya ini enak sih. Jadi apa ya? Dia tuh turun, tapi di sini nggak enaknya tuh ini masih menggantung. Nah, ini kaki saya masih menggantung di sini. Cuman dari segi posisi duduk nyaman. Karena dia ini luas ya. Ininya luas. Terus nah, ini keras banget. Dan berat sekali ya. Dia tuh berat ya ininya. Nggak tahu apa dia solid ya. Nggak solid, cuman dia ininya keras. Kayak gitu. Kursinya belum kursi kulit. Dan lampu baca di situ standar sih menurut saya, ada lampu baca. Kemudian ada pegangan di sini. Ini pandangan ke depan dari penumpang belakang. Seperti ini. Nah, ininya juga menutup sekali ya. Kemudian dari segi kepraktisan mobil ini ya, ini ada tempat botol minum satu, di situ ada 2, di sisi penumpang ada lagi 1, 4, ada 5. Ini door trimnya bukan soft touch ya, biasa. Terus ini coba kita lihat, oh ini ternyata plastik biasa teman-teman, ini bukan dari kulit ya. Ini teman-teman yang mau mobil ini mau dilepas juga sih sama teman saya, kalau ada yang minat. Kilometernya masih 6.000, tahun 2018, service record Nissan resmi. Nanti deskripsinya saya tulis di bawah linknya, bukan linknya tapi nomor WA nya nanti saya share.
Nah ini ya, kalau dilihat nih, ini apa ya, menurut saya sih bagus sih, ini keren gitu loh. Interiornya itu untuk ukuran mobil city car bagus sih menurut saya daripada rival-rivalnya. Ada steering switch control di sini. Terus ini modelnya agak semi membulat gitu. Ininya juga setengah lingkaran, keren sih. Ini modelnya lingkaran gini. Lubang AC-nya ini kotak, itu lingkaran. Kalau kalian pernah nonton reviewnya Mini Cooper ya, mirip-mirip, agak ala-ala Mini Cooper lah menurut saya ini. Mini Cooper ala-ala ya. Oke, kita coba berkendara ya. Oke, ini saya udah di dalam mobil. Jadi ya, suspensinya mobil ini empuk banget. Nah, dari saking empuknya itu, jadi kalau misalnya di kecepatan tinggi, di tol gitu, memang agak limbung sih. Cuman kelebihannya mobil, kayaknya memang mobil ini didesain untuk di dalam kota-kota aja sih. Nggak di kota-kota aja ya, maksudnya kalau untuk perjalanan luar kota ini masih kurang begitu nyaman, masih lebih nyaman untuk di dalam kotanya. Tapi untuk dalam kota enak banget mobil ini, karena mobil ini pendek ya, terus wheelbase-nya itu rendah 2,4 meteran, dan ground clearance-nya nggak terlalu rendah juga, dia itu 14 sentian lah. Dan ini ya, feeling nyetirnya tuh kayak ringan, tapi dia itu nggak lari-lari gitu loh ininya. Cuman dia tuh kayak agak delay sih menurut saya setirnya. Kalau buat teman-teman yang suka nyetir, kayaknya bukan pilihan mobil yang pas ya ini. Masih di rivalnya masih lebih bagus. Cuman untuk seperti yang saya bilang di awal tadi, mobil ini kesannya untuk cewek banget ya. Jadi ininya pandangannya luas. Tuh. Pandangannya luas. Nah, dashboard itu kelihatan gitu loh. Enak. Nah, ini mobil kayak gini biasanya memang desain kota, desain untuk komuter lah ya, di dalam kota. Itu nyaman. Nah, ini di jalan yang gak rata, dia tuh nyaman juga loh. Setirnya tuh ringan. Tapi dia feedbacknya kurang gitu. Agak ada delay, karena memang ini kan elektronik ya, EPS ya. Kelemahannya EPS itu memang dia kurang, untuk feeling berkendaranya kurang, feeling mengemudinya tuh kurang gitu. Menurut ibu ya, apa bu, enak kan tuh ya ininya ya, suspensinya ya? Iya. Empuk ya? Iya. Emang ini sih, kata istri saya itu, kalau dibandingin sama LCGC macam Agya, Ayla, memang ini lebih enak. Tapi kalau dengan rival yang lain kayak kalau menurut saya Jazz bukan sih. Kalau Jazz kayaknya bukan rivalnya ini deh. Ini kayaknya rivalnya tuh sama Ignis gitu ya. Terus Kia Picanto itu. Rivalnya ini tuh kayaknya yang pas. Atau ya LCGC sih. Jadi ini sedikit di atas LCGC lah. LCGC-nya mobil ini dulu Datsun Go itu, dengan beberapa fitur-fitur yang dipangkas dan model yang sedikit berbeda. Tapi jauh sih harganya daripada Datsun Go, ya jauh. Oke, kita coba ya. Nanti kita coba. Nah, ini nih salah satu yang saya nggak suka, antar lagi saya coba nih dari mobil ini. Nah, dia sistemnya itu kan belum CVT ini transmisinya. Nah, dia tuh kayak pas dia transmisi ngoper itu ya, transmisi otomatisnya tuh berpindah gigi dari gigi yang bawah ke yang atas, itu masih terasa agak agak kayak ada delaynya gitu loh. Kalau kata orang-orang sih
jenisnya itu gimana ya? Agak nyet gitu kalau bahasa Jawanya kayak gitu sih. Agak gitu, agak ada gimana ya? Kalau kalian merasakan sih bakal bisa merasakan itu sendiri gitu. Cuman untuk di kota-kota untuk cewek sih enak banget ini mobil. Nggak bikin capek kita di dalam kota naik mobil ini. Karena mobilnya kecil tapi masih nyaman gitu. Pandangannya luas. Jadi untuk bermanuver di dalam kota mobil ini cocok sekali. Suspensinya wah enak banget, empuk ini suspensinya. Oke, ntar kita coba akselerasi ya. Ini ya teman-teman ya, saya coba berakselerasi menggunakan mobil ini. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Yuk kita coba. Nah, itu loh. Kayak dia itu delay gitu loh. Gitu loh. Tapi pas di putaran atas lumayan sih. Dia masih dapat akselerasinya. Tapi memang mobil ini bukan itu ya tujuannya. Mobil ini bukan untuk mobil yang apa ya, bukan tujuannya nggak buat kebut-kebutan sih mobil ini. Mobil ini ada di kenyamanan. Mobil ini yang dicari itu kenyamanan. Jadi buat kalian teman-teman, utamanya cewek sih, kayaknya mobil ini targetnya sih cewek atau cowok yang penuh dengan aktivitas di dalam kota gitu. Kalau apa ya istilahnya, mobil tuh pasti ada kekurangan dan kelebihan ya, namanya ciptaan manusia kan. Jadi kalau nyari mobil yang sempurna tuh nggak bakal pernah ada. Jadi yang cari itu sama kita tuh apa? Yang dicari itu adalah sesuaikan dana kita berapa, kebutuhannya seperti apa, ya disitulah mobil yang kita butuhkan yang nanti bakal kita dapat kayak gitu. Kalau dibandingin dengan mobil saya sendiri, ini mobil Baleno itu, kalau Baleno tuh ya feel berkendaranya udah dapat gitu loh. Setirnya nyaman, jep. Cuman kalahnya ya kalah suspensi sih dengan ini. Juga ya mobil baru bukan bandingannya ya. Gini aja bandingannya sama Agya atau Ayla. Saya pernah naik itu. Kalau bandingin sama Agya sama Ayla masih lebih nyaman ini. Itu aja sih. Jadi kalian dengan uang yang mepet-mepet lah antara 120 ke atas something, itu antara mobil ini atau Agya. Kalau menurut saya pilih mobil ini. Dari segi apa ya, dari segi kenyamanan memang nggak senyaman mobil-mobil kayak mobil MPV atau mobil SUV atau mobil sedan sekalian. Tapi mobil ini tuh nyaman gitu. Karena suspensinya itu juga ya kayaknya ya. Dan ini saya pernah baca mobil ini tuh kayak katanya ada vehicle stability control, tapi di literatur yang lain yang saya baca itu tidak menyebutkan mobil ini ada vehicle stability control atau VSC. Itu adanya cuman ABS, EBD sama BA gitu. Kalau kalian tahu coba kalian komen ya, yang benar yang mana, yang ada apa VSC-nya atau enggak. Oke, kita berhenti dulu, udah waktunya sholat. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak kalau kalian anggap mobil ini bermanfaat. Oh ya, mobil ini dijual. Oke, makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.